Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Anime ini bercerita mengenai pria kantoran yang meninggal tertabrak mobil berinkarnasi ke dunia lain. Di dunia itu, dia bisa menciptakan sihir dari bayangannya, membuatnya jadi yang terkuat di dunia tersebut. Nah, mari kita mulai ke ceritanya. MC kita ini seorang pegawai kantor biasa. Pulang kerja, dia ditabrak mobil dan meninggal. Dia berinkarnasi menjadi bayi, namun di suatu perjalanan, rombongan keluarganya diserang monster, menewaskan semuanya, hanya menyisakan dia seorang yang kemudian diselamatkan oleh seorang kakek bernama Merlin Wolver. Dia hidup bersama Merlin di sebuah hutan. Merlin memberikannya nama Sin dan mengajarkannya berbagai hal termasuk sihir. Namun Merlin dibuat tercengang karena Sin bisa mengaktifkan sihir tanpa rapalan hanya dari membayangkannya saja. Dia membayangkannya berdasarkan ingatan masa lalunya dari anime yang dia tonton. Tidak hanya belajar dari Merlin, Sin juga belajar banyak dari dua orang yang sering berkunjung. Melida Bowen, orang yang menganggap Sin cucunya, mengajarkan Sin mengenai peralatan sihir. Dan Michelle mengajarkan tentang seni bela diri. Melida terkejut, Sin yang baru berumur 8 tahun sudah bisa membunuh babi hutan. Di umur 10 tahun, Sin diajak Merlin memburu iblis. Merlin mengajarkan cara mencari lokasi iblis dengan sihir deteksi. Sihir ini sangatlah rumit, hanya bisa dilakukan dengan kendali yang bagus. Namun, hanya dengan penjelasan saja, Sin bisa melakukannya. Sin bisa mendeteksi lokasi seluruh makhluk di hutan, termasuk mendeteksi sihir milik Melida. Sin kemudian merasakan perasaan yang buruk yang dikatakan Merlin itu sihir milik iblis. Mereka sampai di tempat iblis. Sin langsung mau melawannya. Merlin meminta tunggu karena iblis bukan sesuatu yang mudah dikalahkan. Merlin sampai menganga di buahnya dan juga teringat kalau iblis inilah yang menyerang rombongan keluarga Sin waktu bayi. Merlin menceritakan saat dia pertama kali bertemu Sin dan memberitahu Sin bukan cucu kandungnya. Sin tahu itu, namun dia tetap menganggap Merlin sebagai kakeknya. Malamnya, Merlin memberitahu yang lain kalau Sin mengalahkan Red Glizili yang telah menjadi iblis. Tentunya mereka berdua terkejut, jadi bertanya-tanya siapa Sin sebenarnya. Tidak hanya cepat belajar, dia juga bisa menciptakan sihir original miliknya. Di umur 15 tahun, orang-orang yang sering berkunjung menghadiri jamuan kedewasaan Sin. Setelah berbincang berbagai hal, Merlin mengajak mereka pergi ke sebuah tempat terpencil menggunakan gerbang teleportasi buatan Sin yang merupakan sihir original yang diciptakan Sin. Alasan Merlin membawa ke sini untuk menghindari bahaya. Merlin lalu meminta Sin menunjukkan sihir yang kemarin ini. Sin membuat api biru dari pengetahuannya di masa lalu, kemudian menembakkannya. Jelas ledakan seperti bom atom itu mengejutkan semua orang. Dengan kemampuan milik Sin, mereka tidak ingin membiarkan Sin ke dunia luar dulu, karena bisa menyebabkan konflik antar negara dan mengacaukan keseimbangan dunia. Orang ini pun memberikan saran memasukkan Sin ke Akademi Sihir dengan tujuan bisa mengukur skala kemampuan milik Sin dan juga di sana bagus buat Sin yang belum memiliki teman. Orang ini ternyata di Seung von Erside, raja dari kerajaan Erside. Cewek ini namanya Christina Hayden, anggota kesatria kerajaan yang bertugas mengawal raja. Dia ini Siegfried Marquez, ahli sihir kerajaan, juga pengawal raja. Sedangkan Michelle adalah seorang mantan komandan kesatria yang dijuluki Sword Saint. Saint menanyakan kenapa raja sering berkunjung ke sini. Diceritakanlah oleh raja, dulu sewaktu dia masih belajar di akademi, ada manusia yang berubah menjadi iblis di kerajaannya. 2 pasukan penakluk dan 1 kota lenyap oleh iblis tersebut. Karena kondisi krisis, kerajaan menambah pasukan dari siswa akademi.
raja yang dulu sebagai pangeran ikut berpartisipasi hingga dia hampir dibunuh. Beruntung Merlin dan Melida datang. Dengan kombinasi mereka, iblis tersebut berhasil dikalahkan sehingga mereka berdua disebut pahlawan dan menjadi sosok yang dikagumkan semua penduduk Elside. Yang lebih mengejutkan, Sin, dulu Merlin dan Melida pernah menikah. Beberapa hari setelahnya, Sin pergi ke ibu kota bersama kakek dan neneknya. Begitu ada yang melihat pahlawan Merlin dan Melida berada di ibu kota, orang-orang langsung berbondong ke tempatnya, membuat mereka langsung pergi dari sana. Mereka sampai di kediaman Merlin dan Melida yang dikasih raja sebagai hadiah menyelamatkan kerajaan. Di dalamnya pun telah disambut para pelayan. Setelah itu Sin pergi keliling kota, namun berakhir tersesat di sebuah gang. Di sana mendengar suara teriakan, ada 2 cewek yang diganggu 3 cowok. Sin mendekat ke sana, mereka malah sok keras di depan Sin menyebut mereka sebagai pahlawan karena membunuh iblis. Sin memprovokasi mereka, hingga akhirnya mereka pakai kekerasan. Setelah terkejut sesaat, mereka berdua berterima kasih pada Sin. Sebagai ucapan terima kasih, mereka mengajak Sin ke kafe. Cewek ini namanya Maria von Messina, dan cewek pemalu ini namanya Sicily von Claude. Habis sedikit berbincang, Sin izin pergi. Tanpa Sin sadari, dia telah membuat seorang cewek menaruh hati padanya. Tapi Sicily juga tidak sadar Sin tertarik padanya. Bagi Sin, Sicily cewek yang sangat imut. Tibalah hari ujian masuk akademi. Di saat melihat papan pengumuman, ada seseorang yang angkuh menyuruh Sin minggir sampai memegang bahu Sin dengan kasar. Dia jadi kesal, menyombongkan kalau dirinya Kurt von Drisberg. Sin juga menyebut namanya sehingga orang-orang di sana tertawa. Kurt begitu malu dicampur kesal. Dia menjelaskan kalau dia pewaris keluarga bangsawan Drisberg tidak akan membiarkan ini begitu saja. Datang seseorang yang menghentikan Kurt. Dia memberitahukan siapapun yang menyalahgunakan jabatan akan dihukum sesuai hukum kerajaan. Kurt jadi keringat dingin. Dia pun pergi sambil masih menatap tajam Sin. Orang ini August von Elside, pangeran kerajaan ini. Sicily dan Maria juga mengikuti ujian. Mereka terheran melihat Sin berbicara santuy dengan pangeran. Ujian dimulai dari ujian tertulis, dilanjutkan ujian praktek yang dibagi ke dalam beberapa grup. Pada ujian praktek, siswa disuruh lepaskan sihir terbaik ke target. Sin sangat penasaran melihat sihir orang yang sebaya dengannya. Orang pertama maju, merapalkan mantra yang begitu panjang. Begitu saja dia sudah bangga. Tidak hanya itu, siswa lain sudah menganggap ini hebat. Di sisi lain, Sin merasa malu sendiri mendengar kata-kata yang diucapkan pria tadi seperti Chunibyo. Orang-orang berikutnya juga merapal mantra seperti seorang Chunibyo. Cewek ini juga menembakkan kerikil lunak sudah membuatnya sangat puas. Bahkan ada yang lebih mengerikan. Sin semakin merinding mendengar rapalan-rapalan Chunibyo mereka. Terlebih, hasilnya hanya begitu saja. Selanjutnya giliran Sin. Penguji sudah diberitahu sebelumnya untuk meminta Sin mengendalikan kekuatan supaya tidak menghancurkan ruangan ini. Hanya perlu batasi kekuatan untuk menghancurkan target. Sin memilih menggunakan api biru. Orang-orang langsung terkejut melihat Sin yang memunculkan sirap api tanpa rapalan apalagi berwarna biru. Orang-orang di sana sampai menganga dibuatnya. Tentunya Sin lolos ditempatkan di kelas S bersama Auk dan beberapa siswa lain. Malamnya Sin mengubah sihir yang terdapat di seragam akademi. Awalnya ada sihir pertahanan, penahanan hantaman, dan mencegah kotor. Sin menghapusnya dan menulis ulang sesuai yang dia butuhkan.
Besoknya, Sin dipanggil untuk pidato sebagai siswa dengan nilai ujian terbaik. Sin dipanggil dengan nama Sin Wolford. Orang-orang terkejut karena itu nama dari pahlawan Merlin. Di kelas S, hanya ada 10 siswa saja. Sin Wolford, August von Elside, Cecily von Claude, Maria von Messina, Lynn Hughes, Alice Corner, Julius von Littehim, Thor von Flegel, Yuri Carton, dan Tony Fried. Wali kelas mereka Alfred Marcos, mantan anggota divisi sihir. Setelah kelas berakhir, Maria memberitahu Sin kalau ada orang yang mengganggu Cecily, padahal Cecily sudah menolaknya berkali-kali. Namun orang itu memanfaatkan pengaruh keluarganya untuk mengancam Cecily. Orang yang dibicarakan datang, langsung teriak pada Cecily dan memarahinya. Kur marah, dia teriak kalau Cecily adalah tunangannya, jadi menyuruh Sin menjauh dari Cecily. Cecily tampak gemetar ketakutan. Sin menenangkannya, mengatakan apapun yang terjadi, Cecily akan dia lindungi. Kata-kata Sin itu membuat Cecily berani. Dia menolak ramalan Kur, serta mengungkapkan kalau tindakan Kur membuatnya risih. Kur mengancam dengan ayah Cecily yang bekerja di Departemen Keuangan sebagai manajer, sedangkan ayahnya wakil menteri di sana. Satu kata dari ayahnya bisa membuat ayah Cecily dikeluarkan. Cecily jadi tambah dibuat takut. Pangeran August muncul, memperingati Kur apa yang dia bilang kemarin, serta memperingati penggunaan kekuasaan ayah. Kur tidak bisa melawan, dia pun pergi. Untuk membicarakan mengenai masalah ini, Sin mengajak ke rumahnya. Sampainya di sana, selain August, semuanya tegang dan gugup bertemu Merlin dan Melida. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Sin meminta izin pada Melida kalau dia ingin memberikan sihir pada seragam Cecily. Melida menjelaskan pada Sin kalau apa yang dilakukan Sin pada seragamnya sudah menjadi perlengkapan pelindung yang setingkat harta nasional. Maka dari itu, Melida menanyakan ke Cecily, apakah Cecily merasa layak untuk menerimanya? Mendengar itu, Cecily merasa tidak layak. Dia menangis sambil mengaku kalau dia sudah memanfaatkan kebaikan Sin. Lalu Cecily berdiri meminta maaf pada Sin dan Melida, lalu izin pergi. Melida menghentikannya. Dari awal, dia hanya ingin Cecily mengaku. Dia kagum Cecily memilih tidak menggunakan harta setingkat nasional. Setelah itu, Sin menulis ulang sihir pada seragam Cecily. Raja yang ada di sana meminta agar yang dilakukan Sin tidak bocor keluar karena bisa mengakibatkan kekacauan. Namun pada akhirnya, Sin menulis ulang sihir pada seragam yang lain. Hanya Maria yang menolak karena merasa tidak pantas. Sin menawarkan mulai dari besok akan mengantar Cecily pulang. Cecily awalnya merasa itu akan merepotkan Sin. Sin mengatakan dia akan menggunakan gerbang teleportasi yang menghubungkan dua tempat yang pernah dia kunjungi. Jelas yang lain terkejut melihat sihir ini. Di akademi, Alfred membimbing ke berbagai tempat study group. Habis melihat-lihat, Hawk menyarankan Sin membuat study group sendiri. Alfred pun menyetujui saran itu. Seluruh siswa kelas S ingin bergabung jika Sin membuatnya. Sin sendiri tidak punya kesempatan buat menolak. Ditambah, Lin sudah menyarankan nama studi grupnya Kyukyo Maho Kenkyukai atau Ultimate Magic Resource Society atau bahasa kitanya kelompok belajar sihir pamungkas. Sin merasa itu nama yang kekanak-kanakan, namun yang lain menyetujui nama itu. Di kediaman Risbur, Kur dimarahi ayahnya terkait Kur yang menggunakan kekuasaan di akademi. Kur teriak pada ayahnya seperti orang gila. Dia katakan kalau dirinya manusia istimewa yang tidak layak diperlakukan sama dengan rakyat jelata. Ayahnya heran dengan sikap Kur yang berubah seperti ini. Dia memutuskan mengurung Kur di dalam kamar. Kabar Kur yang tidak diizinkan ke sekolah tersebar. Sin menanyakan kenapa sikap Kur seperti itu. Thor dan Julius satu SMP dengannya dulu. Namun sikap Kur tidak begitu. Dia berubah semenjak pergi ke laboratorium Oliver Strom pada kelas 3 SMP. Dia pria berkacamata yang mengaku diasingkan oleh kekaisaran dan menjadi guru sihir di sini. Dia mengundang orang-orang yang lumayan pandai ke laboratoriumnya. Strom mengunjungi Kur. Dia mendoktrin lagi kalau Kur itu orang yang istimewa sehingga memunculkan energi negatif yang besar pada diri Kur.
Setelah itu, Strom memberikan energi jahat pada Kur. Sin membicarakan mengenai energi sihir iblis yang terasa menjijikan. Orang biasa akan bisa merasakannya. Mendengar itu, yang lain menanyakan apakah Sin pernah bertarung dengan iblis. Diceritakanlah oleh Sin waktu umur 10 tahun pernah membunuh iblis beruang. Tentunya mereka pada tercengang. Di umur mereka yang sekarang aja belum pernah menghadapinya. Di saat di jalan, Kur merasakan energi negatif. Itu berasal dari seseorang yang muncul dari arah kanan yang ternyata itu adalah Kur. Dia merapal mantra dengan cepat lalu menembakkannya. Tembakan api itu dilakukan beberapa kali. Efek menahan sihir api itu, tangannya Sin jadi terbakar, tapi langsung pulih oleh sihir pemulih otomatis dari seragamnya. Dan sebenarnya Sin mudah menangkis sihirnya, dia hanya tidak sempat membayangkan sihir pertahanan seutuhnya. Kebencian Kur yang terlalu besar membuat energi negatif menguasai tubuhnya, sehingga dia berubah menjadi iblis. Menyadari hal ini, Sin menyuruh Aug membawa yang lain pergi dari sini. Setelah yang lain pergi, Sin menyerangnya. Sin tidak menyangka itu menyakitkan buat Kur, padahal dia hanya ingin memperlambatnya. Kur bangkit lagi, namun dia bisa bicara. Yang Sin tahu, manusia yang berubah menjadi iblis akan kehilangan seluruh akal sehatnya. Kur terus teriak akan membunuh Sin. Melihat Kur yang kesakitan menerima sihirnya, Sin meyakini Kur belum sepenuhnya berubah menjadi iblis. Untuk itu, Sin ingin mengendalikan sihirnya Kur. Sin mendekat sambil menghindari setiap sihir Kur. Tiba-tiba Kur mengumpulkan energi sihir dalam tubuhnya, ingin meledakkan diri. Dengan jumlah sihir sebanyak itu, akan bisa menghancurkan akademi. Sin tidak punya pilihan, terpaksa membunuh Kur dengan memenggal kepalanya. Sin merasa gejolak dalam hatinya. Ini pertama kalinya dia membunuh manusia. Au dan yang lain datang. Mereka dari tadi melihat pertarungan Kur dari jauh. Setelah itu para prajurit datang. Hao menyuarakan iblisnya telah dikalahkan sama cucu pahlawan Merlin. Sempat terkejut, para prajurit lalu meneriakkan pahlawan baru muncul. Dari jauh, Strom memperhatikannya. Dia anggap eksperimen ini berjalan dengan baik. Atas mengalahkan iblis, Sin akan mendapat gelar kehormatan dari Raja Elside. Awalnya Melida dan Merlin melarang melibatkan Sin dalam urusan kerajaan. Raja menundukkan kepalanya pada Melida dan Merlin, memberitahu berita mengalahkan iblis harus disebarkan untuk membangun semangat warga atas trauma kemunculan iblis pertama. Jadi Raja memohon izin pada Melida dan Merlin. Merlin akhirnya setuju. Tapi mengingatkan kalau dia dan Melida akan meninggalkan kerajaan ini jika melibatkan Sin untuk kepentingan kerajaan. Dari berita Sin itu, Sin jadi pusat perhatian seluruh rakyat kerajaan. Di akademi, para siswa berbondong-bondong untuk masuk ke study group buatan Sin. Alfred pun menyeleksi mereka dan akhirnya menerima 2 siswa. Yang laki-laki namanya Marvin dari keluarga blacksmith Binsworth yang terkenal. Yang cewek namanya Olivia Stone berasal dari keluarga yang mengelola Brick Oven, restoran yang sangat populer. Mereka berdua ini teman masa kecil. 2 orang dari Departemen Keamanan Kerajaan melakukan penyelidikan terkait Kur yang menjadi iblis. Dari yang disampaikan Sin, kemungkinan ada eksperimen membuat iblis buatan. Mereka pergi ke tempat Strom, memberikan berbagai pertanyaan. Setelah itu, mengundang bergabung dalam memeriksa mayat Kur yang menjadi iblis. Strom dibimbing ke tempat latihan, bukan ke tempat pemeriksaan. Setelah sampai di sana, para prajurit langsung keluar dari segala sisi. Strom dicurigai karena dalam pertanyaan tadi, Strom tahu Kur lah yang menjadi iblis, padahal itu informasi rahasia. Strom tertawa, lalu melepaskan sihir. Di luar ada Sin dan yang lain yang mau ke Binsworth. Aug memberitahukan orang itu namanya Oliver Strom. Petugas ini meminta pangeran lari, memberitahu Strom lah yang membuat Kur jadi iblis. Sin langsung menembakkan sihir. Itu bisa ditangkis sama sihir pelindung, namun Sin tiba-tiba berada di belakangnya.
Sin menggunakan sihir tanah. Tidak disangka Oliver bisa melayang di udara seperti sihir terbang. Sin terkejut awalnya, tetapi dia langsung melaju cepat. Dari serangan itu, kacamata Strom hancur, matanya terlihat warna merah yang menandakan dia seorang iblis. Sin heran kenapa iblis memiliki kesadaran yang utuh. Sin mengajaknya bicara, lalu melepaskan sihir asal ke atas. Strom anggap kemampuan Sin menurun, namun sebenarnya Sin melubangi loteng dan diam-diam membuat sihir cahaya panas dari cahaya matahari. Strom sadar saat cahaya mengarah padanya, namun itu sudah terlambat baginya. Cahaya yang ditembakkan tadi melelehkan apa yang kena. Sin tidak merasakan keberadaan Strom lagi, namun Sin ragu Strom lenyap dari serangan tadi. Sementara yang lain berterima kasih pada Sin dan memuji Sin. Rupanya Strom berhasil kabur dengan penuh luka. Dia sadar kalau tidak cepat kabur dari sihir tadi, dia akan lenyap. Namun dari insiden ini, dia membuat sebuah rencana. Di hari libur, Sin dan beberapa temannya pergi ke Benwar untuk membuat senjata buat Sin. Di sana telah dinanti Mar dan Olivia. Ayahnya Mar dan pekerja di sana terkejut melihat ada pangeran, terlebih ada Sin pahlawan baru, cucu pahlawan Merlin. Sin memberitahukan tujuannya dan bentuk pedang yang ingin dia pakai. Ayahnya Mar dengan senang hati membuatkan pedang untuk Sin. Selagi menunggu, Sin membelikan aksesoris buat Sicily yang nantinya akan dia masukkan sihir pelindung di sana. Sementara itu di istana kekaisaran Blusvia, seseorang yang bernama Zes memberitahukan informasi pada Kaisar Blusvia, Herland, mengenai kerajaan Elside yang kacau akibat serangan iblis. Hal ini membuat Kaisar ingin menyerang kerajaan Elside. Sin menghadiri penghargaan oleh raja. Acara itu dihadiri oleh banyak orang penting. Efek dari penghargaan dan memperkenalkan Sin secara resmi, halaman rumah Sin dipenuhi banyak penggemar. Mau tidak mau, Sin menggunakan Get. Yang dilakukan Sin ini tentunya mengagetkan temannya. Mereka pikir ini sihir teleportasi. Sin menjelaskan, ini sihir perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Sedikit berbeda dengan teleportasi yang berpindah secara langsung. Temannya Sin tidak mengerti apa yang Sin jelaskan. Sin pun menemukan ide membuat kemah pelatihan buat temannya. Sin memberitahu pada mereka, gunanya untuk meningkatkan level agar siap menghadapi insiden seperti kemarin ini. Pertama, Sin ingin memeriksa sejauh apa mereka bisa mengendalikan energi sihir. Karena mereka tidak mengerti apa itu pengendalian energi sihir, jadi Sin mau mengubah konsep sihir mereka. Sin menyuruh Maria aktifkan sihir pertahanan. Sin mengeceknya, memberitahu ini terlalu tipis, tidak akan bisa menahan sihir cukup lama. Lalu Sin menyuruh Sicily aktifkan sihir pertahanan yang dia pasang pada cincin. Sin menjelaskan pelindung ini terbentuk dari imajinasinya. Kekuatannya berdasarkan jumlah sihir yang bisa dikendalikan. Sin kemudian menunjukkan sedikit energi sihir yang bisa dia kendalikan. Mereka jadi lemas setelah merasakannya. Sin membawa mereka ke rumahnya. Sin memberitahu kakek dan neneknya kalau dia ingin membuat pelatihan sihir. Karena mereka yang akan diajarkan Sin, mereka menganggap menjadi murid generasi kedua pahlawan Merlin dan Melida. Merlin memberitahu memang dia yang pertama kali mengajarkan Sin sihir. Tapi Sin punya cara sendiri untuk mengimajinasikan sihirnya. Yang dia imajinasikan bukanlah perwujudan sihirnya, melainkan prosesnya sehingga menciptakan sihir yang lebih kuat. Merlin sebenarnya tidak begitu mengerti, tapi dia berhasil mencontohkannya dengan membuat Get yang dia pelajari dari kertas yang berisi penjelasan Sin. Setelah itu, setiap hari Sin mengajarkan pengendalian sihir. Pedang pesanan Sin telah selesai. Pedang yang bilahnya bisa diganti terus. Habis mengambil pedangnya, Sin membelikan aksesoris buat yang lain yang diisi sihir pertahanan. Auk meminta izin menggunakan desain pedang Sin buat prajurit karena Kaisaran Blusvia mau berperang dengan kerajaan ini entah karena alasan apa.
Sin tidak diperbolehkan oleh kakeknya terlibat perang, namun Sin tidak mau begitu saja membiarkan teman-temannya dalam bahaya. Beberapa hari setelahnya, Kekaisaran Bluesvia telah memulai penyerangan. Namun dalam penyerangan pertama mereka, pasukan Kekaisaran Bluesvia diratakan. Penasehat Kaisar menyarankan mundur dan menyusun strategi. Datang satu prajurit mengabarkan iblis bermunculan di ibu kota. Atas hal itu, Kaisar memerintahkan seluruh pasukan mundur kembali ke ibu kota. Sementara itu, ibu kota kekaisaran hancur diserang iblis. Ini semua rencana dari Zez memancing pasukan kekaisaran untuk menyerang kerajaan Elcide sehingga dia bisa menduduki ibu kota kekaisaran. Beberapa hari setelahnya, pasukan kekaisaran kembali. Mereka mencoba melawan para iblis sementara kaisar menuju istana. Dia terkejut mendapati Oliver Strom yang duduk di singgasananya. Strom telah menunggu ini. Dia mau menghabisi kaisar dengan tangannya sendiri. 3 hari kemudian, pasukan kerajaan Elsa yang dipimpin Komandan Divisi Kesatria dan Komandan Divisi Sihir sampai di ibu kota Kekaisaran Bluesvia. Di sana mereka tidak hanya dikejutkan oleh hancurnya ibu kota, tapi juga melihat manusia yang berubah jadi iblis dengan jumlah yang banyak dan mendengar suara seram. Mau tidak mau, mereka memilih mundur. Singkat cerita, mereka sampai di kerajaan Elcide, memberitahukan apa yang mereka lihat di ibu kota Kekaisaran. Untuk menghadapi pasukan itu, Raja memerintahkan memperkuat daya tempur, dan untuk jaga-jaga, para siswa juga harus level up. Karena itu diadakan latihan gabungan antar Akademi Sihir dan Akademi Kesatria. Siswa dari kedua akademi dikumpulkan di luar gerbang ibu kota, membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 8 orang, 4 dari Akademi Sihir dan 4 dari Akademi Kesatria. Latihan gabungan ini untuk melawan iblis di hutan. 4 orang ini menganggap remeh Sin meski tahu Sin cucu pahlawan Merlin. Bahkan mereka sampai menganggap Sin dan siswa Akademi Sihir hanya akan menghambat mereka. Sin sekelompok dengan Pangeran Aug, Maria, dan Sicily. 4 orang sombong tadi juga sekelompok dengan mereka. Orang ini peringkat 1 Akademi Kesatria, Craylord. Ini peringkat 2 Miranda Welles. 2 lainnya, Curtis Neon dan Ken McGregor. Sin menanyakan pada mereka, apakah pernah melawan iblis sebelumnya? Mereka malah menganggap Sin ingin pamer mentang-mentang pernah mengalahkan iblis. Padahal Sin hanya ingin mengatur strategi berdasarkan pengetahuan mereka. Sin menatap tajam, mengatakan kalau mempermasalahkan hal konyol kalian bisa mati. Bukannya sadar diri, Miranda malah marah. Teriak kalau kesatria saja sudah cukup mengalahkan iblis. Grace membenarkan perkataan Miranda, menyuruh Sin dan yang lain jangan jadi beban nantinya. Pangeran Aug kesal juga sama mereka. Dia meminta Sin jangan membunuh iblisnya, biarkan siswa dari Akademi Kesatria yang melawan tanpa bantuan penyihir. Karena kelompok ini berisikan siswa teratas dari masing-masing akademi, jadi mereka ditugaskan ke wilayah dengan risiko bahaya paling tinggi. Pembimbing kelompok mereka adalah Sig dan Chris. Sig idola bagi siswa perempuan di seluruh akademi, sementara Chris idola bagi siswa laki-laki. Ini membuat Sin heran. Mereka semakin dalam ke hutan. Selagi berjalan, Aug memberitahukan mengenai siswa Akademi Kesatria yang akan melawan iblis tanpa bantuan. Sig dan Chris menyetujui itu agar mereka dapat mempelajarinya. Tidak berselang lama, Sin merasakan ada iblis. Sig langsung menyuruh siswa Akademi Kesatria bersiap bertarung. Iblis yang muncul babi hutan. Siswa Kesatria mencoba menyerang dan terpental. Merasa akan berakhir, Sin menolong mereka. Di saat lagi terkejut, mereka diceramahi Chris soal kesombongan mereka, tapi berakhir seperti ini hanya melawan iblis tingkat rendah. Chris secara gamblang mengatakan mereka lemah, menyuruh renungkan hal ini. Sicily menyembuhkan mereka, membuat ketiga laki-laki itu tertarik pada Sicily sampai terus mengawal Sicily di jalan. Hal ini membuat Sin jadi kesal. Mereka melanjutkan perjalanan, merasakan banyak iblis dan satu memiliki energi yang besar. Bersama dengan itu, muncul pembimbing kelompok lain, menyuruh lari dan memberitahu sekelompok iblis yang berjumlah ratusan menuju ke sini. Karena ini berbahaya buat yang lain, Sin turun tangan sekaligus meluapkan rasa kesalnya.
Satu serangan itu menghabisi semuanya tanpa sisa, termasuk iblis yang dikategorikan bencana. Mereka ini jadi menyadari perbedaan kekuatan dengan Shin. Mereka pun meminta maaf atas sikap mereka tadi. Setelah itu, mereka bekerja sama melawan iblis beruang. Zeke terkesan dengan perkembangan sihir Aang dan yang lain. Dia menanyakan ke Shin apa yang Shin ajarkan dan meminta ajarkan padanya juga. Aang melarang karena Zeke anggota militer, tapi memperbolehkan memperlihatkannya dan menjelaskan sedikit mengenai pengendalian sihir. Aang meminta Maria dan Sicily membuat sihir penghalang. Zeke terkejut, penghalang sihir bisa setebal itu. Meski begitu, Maria mengatakan penghalang ini masih terbilang tipis dibandingkan milik Shin. Kelompok lainnya, siswa Akademi Kesatria juga berlagak sombong. Saat muncul iblis, mereka menyerang Asal yang berakhir terluka. Tony dan yang lain membantu mereka. Pembimbing kelompok ini sampai tercengang melihat sihir Tony dan yang lain. Hal yang sama juga dirasakan Lin dan yang lain. Siswa Akademi Kesatria memandang rendah mereka. Mereka itu ingin pamer kekuatan, namun melawan iblis rendahan saja mereka tidak bisa. Lin tidak tahan melihatnya menggunakan sihir yang tidak terkontrol. Akibatnya yang lain juga terkena imbasnya. Selesai latihan gabungan, Aang memberitahu Ultimate Magic Research Society akan berada di bawah pengawasan kerajaan dan akan menjadi pasukan khusus. Shin meminta maaf pada mereka karena bergabung dengannya jadi membebani mereka. Justru mereka senang bisa masuk pasukan khusus karena masa depan sudah terjamin. Setelah itu mereka memulai latihan lagi. Habis latihan, Aang memberitahu informasi yang masih rahasia, di mana iblis mengamuk di kekaisaran menyebabkan kerusakan yang parah. Setiap anggota bangsawan dan penduduk dibunuh. Kerajaan sudah mencoba menyerang, namun setiap kali ke sana jumlah iblisnya makin banyak. Diduga ini perbuatan Strom. Tentunya itu membuat Shin terkejut, sebab satu manusia yang berubah menjadi iblis saja sudah cukup mengancam suatu negara. Untuk menghadapi itu, Shin mengajak membentuk kamp latihan di libur panjang yang sebentar lagi datang. Latihannya di sini, sedangkan bermalamnya Shin meminta rekomendasi yang akhirnya diputuskan di kediaman keluarga Sicily yang mengelola pemandian air panas. Shin menceritakan rencananya yang mau bikin camp. Merlin dan Melinda ikut sebagai pengawas. Besoknya mereka langsung berangkat. Di perjalanan berjumpa dengan beberapa monster. Bukannya takut, mereka pada ingin menghadapi sendirian yang akhirnya dilakukan undian. Lin lah yang terpilih. Singkat cerita, mereka sampai di wilayah kekuasaan keluarga Sicily. Langsung menuju kediaman keluarga Sicily, menikmati pemandian air panas. Besok paginya mulai latihan pengendalian sihir, dibimbing langsung oleh Merlin. Setelah itu dilanjutkan belajar peralatan sihir bersama Melinda dan latihan praktik sihir oleh Shin. Sekarang mereka sudah bisa melepaskan sihir tanpa harus mengucapkan mantra. Melinda mengatakan mereka ini sudah melampaui pasukan sihir kerajaan. Shin jadi ingin bertambah kuat juga. Mendengar itu, yang lain langsung memasang sihir pelindung dan menjaga jarak. Shin membuat sihir baru dan melepaskannya. Sihir itu melenyapkan apa saja yang dilaluinya. Habis latihan, Aang meminta Shin membuat gerbang ke istana. Aang mau mendengar informasi terbaru. Sampai di sana, tunangannya Aang telah menanti Elizabeth von Corley serta adiknya Aang, Mai. Mereka berdua protes, Aang tidak mengajak mereka berkembang. Mai sangat ingin bertemu dengan Melinda, yang akhirnya Ellie dan Mai diizinkan ikut. Ellie dan Mai memperkenalkan diri pada yang lain. Shin membisikkan pada neneknya kalau Mai mengidolakannya, lantas Melinda menyampirinya. Malamnya, Shin yang disarankan Aang untuk memperjelas hubungannya dengan Sicily, menemui Sicily yang sendirian. Awalnya mereka saling malu-malu bicara hingga Shin memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Pernyataan cinta Shin itu membuat Sicily sangat bahagia sampai meneteskan air matanya.
Sicily juga mengungkapkan kalau dia mencintai Shin. Atas hal itu, mereka memutuskan pacaran. Di hari lainnya, Sicily mengajak Shin menemui orang tuanya yang berada di ibu kota. Dengan gugup Shin meminta restu, dia yang tengah pacaran dengan Sicily. Rupanya ayah Sicily sangat senang mendengarnya. Meski ibunya terlihat senang juga, tapi dia menjelaskan, putri seorang bangsawan tidak diperbolehkan pacaran tanpa hubungan pertunangan. Melihat Shin yang serius, ibunya kembali tersenyum. Dia mengucapkan selamat pada Sicily karena keinginannya yang terkabulkan. Kembali dari sana, mereka memulai pelatihan lagi. Shin mengatakan ingin mencoba sihir baru. Mendengar itu, temannya langsung membuat sihir pertahanan berlipat-lipat. Mereka baru menghilangkannya setelah Shin bilang bukan sihir serangan. Shin mengambil sebuah batu, mengalirkan sihir ke sana, membuat batu itu melayang di udara. Shin melakukannya dengan cara menanam anti gravitasi pada batunya. Karena batunya berhasil, Shin mencoba pada dirinya. Malamnya, baru Shin memberitahu kakek dan neneknya kalau dia mau bertunangan dengan Sicily. Merlin terkejut sedangkan Melinda sudah menduga akan begini. Namun sebelum mengumumkan pertunangan ini, Melinda ingin bertemu orang tua Sicily dulu. Orang tua Sicily merasa terhormat dikunjungi langsung dua pahlawan. Di sana mereka memberitahu bahwa Shin bukanlah cucu kandung mereka. Walau begitu, orang tua Sicily tetap menyetujui pertunangan. Mereka merestui Shin bukan karena Shin cucu dari dua pahlawan, tapi karena Shin melindungi Sicily dengan segenap hatinya, dan Sicily sangat menyukai Shin. Ultimate Magic Research Society mengenakan seragam yang diperkuat dengan sihir pertahanan, kamuflase optik sehingga dapat bersembunyi, pengendalian suhu agar nyaman dipakai, dan lain-lain. Dengan seragam ini, Ao mengatakan pasti latihan hari ini sangat berbahaya. Shin membenarkan hal itu. Shin mengatakan ini sudah waktunya bagi mereka melawan iblis kelas bencana. Jelas mereka terkejut, banyak yang sudah merasa pesimis. Namun Shin mengatakan kalian akan baik-baik saja, tidak akan terluka dengan mudah. Mai dan Ellie ingin ikut, langsung dilarang sama Aang mengingat akan bahayanya. Shin tidak habis ide, dia memberikan alat komunikasi jarak jauh yang baru dia buat. Shin memantrai alat ini dengan sihir penerima dan pemancar suara. Shin mempraktekkan cara kerjanya. Moshi. Kikoeru, Mei-chan? Hai, kikoeta desu. Habis itu, mereka pergi mencari iblis kelas bencana. Tanpa pemberitahuan Shin, mereka sudah bisa merasakan energi dari iblis yang dirasakan kelas bencana pula. Iblis kelas bencana itu seekor singa. Shin menjelaskan, singa gerakannya lambat namun sangat kuat. Melawannya cocok dengan sihir jarak jauh. Shin memilih Julius, Yuri, Mar, Sicily, dan Olivia yang mana mereka semua tipe support. Tapi Shin yakin mereka saja sudah cukup. Tapi ternyata malah melebihi ekspektasi Shin. Mereka berlima tidak menyangka sudah mengalahkan iblis tingkat bencana. Dengan tipe support saja yang bisa seperti ini, Shin yakin mereka berenam yang spesialis sihir serangan bisa melakukan seorang diri. Mereka pun mencobanya. Sama seperti mereka yang tadi, mereka ini juga tidak percaya bisa melakukannya. Tibalah hari pertunangan Shin dan Sicily, dihadiri petinggi kerajaan dengan raja sendiri yang menjadi saksinya. Habis pestanya, Shin melamar Sicily jadi istrinya. Sicily begitu bahagia, langsung setuju. Beberapa hari setelahnya, mereka semua sudah bisa sihir terbang. Sementara itu di kastil kekaisaran, Zez melaporkan pada Strom bahwa seluruh kota dan desa yang berada di wilayah kekuasaan kekaisaran telah hancur.
Seram menggunakan kebencian para rakyat mengubah mereka jadi iblis yang dengan senang hati menyerang para bangsawan karena rasa benci mereka ke bangsawan. Maria, pelayannya Shrom, mengerti Shrom membenci para bangsawan kekaisaran, namun dia tidak mengerti kenapa Shrom sampai melakukan seperti ini hingga rakyat yang tidak bersalah kena getahnya juga. Shrom sudah mencapai tujuannya menghancurkan kekaisaran, dia tidak ada tujuan lagi. Namun rakyat yang sudah menjadi iblis ingin bertindak lebih jauh dengan menyerang negara tetangga. Shrom mempersilahkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Maria menanyakan ke Shrom kenapa sangat membenci kekaisaran, padahal dari yang dia dengar, Shrom adalah keluarga kekaisaran dan akan menjadi pewaris kaisar. Shrom menceritakan masa lalunya saat dia masih menjadi Oliveira Fons Radios. Meski seorang bangsawan, terlebih keluarga kekaisaran, dia tidak malu terlibat langsung dalam membantu rakyat membuat reformasi dalam bidang agraria hingga wilayah panen jadi meluas. Oliveira kecil pernah mengunjungi kerajaan Elside yang mana tidak ada perbudakan dan rakyat jelata hidup dengan senang. Untuk itu, Oliveira ingin mewujudkan kekaisaran yang damai seperti itu. Oliveira memiliki istri yang sangat dia sayangi dan lagi mengandung. Istrinya cemas dengan kesehatan Oliveira yang terus bekerja, tapi Oliveira lebih mengkhawatirkan kesehatan istrinya yang lagi mengandung. Tindakan Oliveira yang memakmurkan rakyat jelata tidak disukai para bangsawan, terlebih Herald, orang yang akan menjadi kaisar di masa datang. Oliveira mendapat surat dari para bangsawan yang isinya mereka ingin mengikuti ide Oliveira dan mengajak rapat di ibu kota. Oliveira senang, akhirnya bangsawan membuka mata. Namun Oliveira tidak tahu kalau itu adalah jebakan. Setelah Oliveira berangkat, faksi bangsawan memulai aksi mereka. Mereka menculik gadis-gadis di wilayah kekuasaan Oliveira. Setelah warga heboh mengenai itu, seorang yang berpura-pura menjadi polisi militer menyebarkan rumor bahwa penculiknya adalah Oliveira dengan menjual gadis-gadis itu sebagai budak. Awalnya para rakyat tidak mempercayainya, soalnya Oliveira begitu baik pada mereka. Hingga faksi bangsawan membuat skenario di mana yang diculik diletakkan di kendaraan milik Oliveira. Warga yang tersulit emosi mendatangi kediaman Oliveira malam-malam. Di malam itu juga, Oliveira kembali terkejut melihat dari jauh kediamannya yang terbakar. Sampai di rumahnya, dia begitu tercengang. Istri tercintanya telah dibunuh para warga. Oliveira menanyakan kenapa tega sampai melakukan hal ini. Para warga mengatakan, jangan pura-pura bodoh, kami sudah mengetahui semuanya mengenai penculikan gadis-gadis yang Oliveira lakukan. Mereka memberitahu, kami bersama polisi militer menangkap basah kereta penculik milik Oliveira. Oliveira mengatakan, polisi militer tidak akan pernah mengawal penduduk sipil. Dan dia tidak bodoh memikirkan membawa budak-budak ilegal dengan cara bodoh seperti itu. Hal itu membuat para warga terkejut dan terdiam. Oliveira menyadari ini rencana yang dibuat faksi bangsawan yang dipimpin Herald dengan menahannya di ibu kota dan menyebarkan rumor palsu di wilayah kekuasaannya. Dari sini, dimulailah perubahan sifat Oliveira. Dia merasa telah bodoh bekerja keras demi manusia-manusia bodoh dan demi kekaisaran. Para warga mencoba meminta maaf, tentunya tidak mungkin dimaafkan. Dan dia tidak ingin memaafkan orang-orang kekaisaran ini. Kebencian Oliveira yang besar membuatnya dipenuhi energi negatif. Itulah awal mula Oliveira menjadi iblis. Dengan nangis darah dia bertekad akan membuat kekaisaran ini membayar semuanya. Mulai dari kaisar, para bangsawan, sampai ke rakyat jelatanya. Zez tidak ingin Shrom berhenti. Dia ingin Shrom punya tujuan lain. Untuk mencapai itu, Zez memerintahkan orang bernama Lawrence mengikuti rombongan iblis yang baru pergi, mengarahkan menyerang kerajaan Sweet yang berbatasan dengan kerajaan Elside, yang pasti Sin Warford akan terlibat. Jadi Zez mau membuat Shrom tertarik pada orang yang mengalahkannya. Sementara itu, kerajaan Elside mengadakan acara pengangkatan Auctus menjadi putra mahkota, dihadiri rakyat kerajaan. Tiba-tiba muncul prajurit dari kerajaan Sweet mengabarkan sekelompok iblis muncul di kerajaan Sweet. Para rakyat menjadi panik.
Auk berpidato di hadapan mereka, meminta jangan khawatir, memberitahu kami sudah ada kelompok untuk menghadapi iblis yang dipimpin dan diajarkan langsung oleh pahlawan baru Sin Wolford. Grup ini akan berangkat langsung ke kerajaan Sweet. Benteng kerajaan Sweet berhasil ditembus. Beberapa bangunan hancur. Mereka tidak tahu lagi cara melawan iblis. Mereka sudah mengirim pesan bantuan ke kerajaan Elsai, namun butuh beberapa hari sampai ke sini. Para iblis di sana tidak hanya mengacau, tapi juga bersenang-senang sebelum membunuh. Sin dan yang lain sampai. Sin kesal melihat kondisi seperti ini. Di atas menara, Pangeran Auk memberikan pidato untuk membuat rakyat tendang, mengatakan kami bala bantuan dari Kekaisaran Elside yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan iblis dan menyuruhkan ke iblis kalau Sin Wolford telah datang. Para iblis malah sombong seolah tidak takut pada Sin. Sin membagi menjadi beberapa tim yang beranggotakan 2 orang, sementara dia sendirian. Untuk sisi Lee ditugaskan melakukan penyembuhan. Di tempat lain, duo dari Ultimate Magician mudah mengalahkan lawan mereka. Mark dan Olivia menjaga di depan tempat pengungsian. Sama seperti yang lain, mereka juga mengalahkan iblis di depan mereka. Di dalamnya, Sicily melakukan penyembuhan tanpa henti. Maria dan Auk telah membersihkan lokasi sekitar mereka. Tiba-tiba di tempat mereka muncul iblis yang kuat. Iblis itu menggunakan alat sihir yang dia dapat dari pasukan kerajaan Sweet. Alat ini buatan Sin yang dikasih Elside ke Sweet. Sihir dari Maria dapat ditangkis sama alat sihir yang mengeluarkan pelindung sihir. Meski awalnya terkejut, Maria dan Auk kembali melepaskan sihir kuat terus-menerus sehingga sihir pertahanannya hancur. Maria mengalihkan perhatiannya, memberitahu menggunakan alat itu harus konsentrasi. Di saat itu juga, Auk membereskannya dari belakang. Di luar benteng ada Zez. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Meski para iblis di dalam hanyalah pion, namun dia merasa sayang jika semuanya dibantai. Dia sadar Lauren sendirian tidak sanggup membawa para iblis mundur, maka dari itu dia meminta Miria bergerak. Tidak jauh dari benteng ada Strom. Dia sadar ini rencana Zez. Bukannya marah pada Zez, Strom malah menganggap ini hal yang menyenangkan. Tempat jadi berlubang-lubang oleh Miria. Alice dan Lin mencoba menghentikan Miria. Kekuatan sihir Alice dan Lin memang kuat, namun Miria lebih unggul dalam seni bela diri. Alice berakhir ditangkap. Di tempat lainnya, Lauren menyiapkan sihir pembesar suara. Dia menyampaikan ke seluruh iblis untuk mundur. Sin tidak membiarkannya menembak yang kabur sampai yang berada di atas benteng. Di tempatnya Alice dan Lin, Yuri dan Tony datang membantu, mencoba menyerang diam-diam. Miria menyadari itu, dia bisa mengatasinya, lalu menumbangkan Tony. Lalu Lin, lalu Alice, sekarang menuju Yuri. Yuri pun tampak pasrah, untung Sin datang. Melihat temannya yang dibeginikan, Sin jadi marah. Sin meminta Yuri sembuhkan yang lain, setelah itu memulai pertarungan. Dan yang lain datang. Melihat itu Miria tersenyum, merasa ini sudah waktunya. Dia kabur ke arah Auk dan yang lain mencengkram wajah Miria dan membenturkannya. Sin mengejarnya. Pergerakannya terhenti oleh sihir es yang tiba-tiba muncul. Itu sihir buatan Lawrence. Bersama dengan itu, Miria menyiapkan sihir ledakan. Sin merasa gawat, teman-temannya berada di tempat terpisah dan sedang terluka.
Berkasir pelindung buatan Shin, mereka berhasil selamat, namun Miria dan Lauren berhasil kabur. Strom hanya memperhatikan semua yang terjadi, menganggap para iblis mundur dengan memalukan. Tapi dari sini jadi menghilangkan kebosanannya setelah menghancurkan kekaisaran. Sekarang dia memiliki tujuan baru yaitu Shin. Di sisi lain, Sicily berhasil menjalankan tugasnya. Banyak nyawa yang selamat berkat sihir penyembuhannya. Dia jadi dipanggil orang suci. Ultimate Magician mendapat penghargaan oleh Raja Swin. Aang bicara dengan Raja Swin, memberitahu pemimpin para iblis, Oliver Strom, dipastikan tidak datang ke sini. Tidak jelas alasan kenapa dia mengirim para iblis ke sini, namun tidak mungkin dia tidak memperkirakan kedatangan Shin. Jadi kesimpulan Aang, kemungkinan terjadi sesuatu di dalam kelompok iblis. Untuk itu, Aang meminta tidak boleh lengah. Aang menawarkan membentuk aliansi dan pasukan terdepan. Raja Swin mengajak membahas mengenai itu. Kembali dari Swin lewat gate, mereka sudah disambut dengan meriah. Aang kemudian melaporkan kejadian di Swin, termasuk pembentukan aliansi. Mengenai siapa yang diutus dalam perundingan nantinya, Aang mengajukan dirinya sendiri. Dia yakin dirinya yang seorang pangeran dan anggota Ultimate Magician akan mempengaruhi jalannya perundingan. Sementara itu di kekaisaran, Strom mengumpulkan 3 pelayannya. Mereka bertiga tanpa keringat dingin. Strom mengatakan itu tontonan yang sangat menyedihkan. Strom mengingatkan kalau dia sudah memperingati untuk tidak mengusik Shin Wolford. Zed meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Strom tidak mempermasalahkannya, malah dia menikmatinya. Dia pun memerintahkan ketiganya membuat sesuatu yang lebih mengasihkan. もう少し盛り上がって欲しかったですけどね。 Strom kemudian menanyakan uji coba yang lain. Wajah Miria jadi merah, karena itu uji coba membuat keturunan dari 2 iblis. Sambil memegang perutnya, Miria mengatakan hasilnya belum pasti. Ultimate Magic berangkat ke Swin sebagai perwakilan Elside dalam berunding.